dihujatnya, Gen Z udah jadi generasi yang buruk ini gitu. Iya. Dan yang ngehujat itu generasi kita. Nah itu dia. Generasi Alpha tuh apa ya? Generasi yang nggak bisa dibentak gitu loh. Karena sekalinya dibentak, sekalinya dikerasin, pasti langsung nangis lah. Terus apa ya istilahnya gampang banget buat tersakiti gitu loh. Tapi apa mungkin karena masih anak-anak kali ya? Gue juga anak-anak dibentak nangis sih gue. Oi bro, wes Pak Leo, terima kasih Pak, saya udah diberi kesempatan kerja di sama. sini Pak. Ya, karena CV kamu tuh memang bagus sih. Dari Kamboja sama mana? Swedia Pak. Swedia ya. Saya lulusan terbaik petani di situ Pak. Wah, Swedia itu Tangerang bagian mana ya Pak? Enggak, kebetulan bagian Kulon. Oh, Kulon. Ya, Kulon Swedia. Tangerang ada Kulonnya. Tapi gini Pak, iya. sebelum Bapak kesini nih, saya merasain kayak tempatnya agak sedikit gimana gitu Pak? Gimana? Saya merinding, bagian sini ini merinding. Oh gitu, kenapa ini? Di bawah AC soalnya. Oh iya. AC-nya kenceng banget. Iya. Enggak, tapi gini Pak. Kejadian horornya beneran Pak. Saya lagi prepare nih. Di situ kayak ada yang gerak gitu Pak. Ya mungkin Bapak punya kenalan atau orang pinter lah. Tapi Anda yakin itu bukan kecoa tadi kan ya? Bukan. Saya merasa itu wah ini udah bisa ditolong nih gitu. Harus panggil orang pinter. Kira-kira Bapak punya nggak kenalan orang pinter? Tenang aja. Nah, abis ini temen gue itu bawa temennya dia yang ada temennya orang, tetangganya orang juga. Dia itu orang pinter gitu. Orang pinter. Bisa nih berarti. Nah, bisa aja. Cek kodam bisa. Sekaligus cek kodam kita. Siap Pak. Kita tunggu bareng-bareng ya. Oi, bro. Akhirnya datang juga. Orang baru nih? Iya, barista baru di sini. Baru 5 menit yang lalu. Diterima. Iya, baru banget ya. Langsung masuk ya. Betul. Wah, boleh nih. Ini Pak. Ngomong-ngomong, gue bawa orang pintar. Orang pintar. Mbak. Silakan. Mbak. Ini kan saya baru di sini ya, Mbak. Iya. Saya tadi di sini ngerasain ada yang gimana gitu, Mbak. Mungkin Mbaknya kan orang pintar, Mbaknya bisa ngusir-ngusir gitulah. Betul. Cek kodam, Mbak. Cek kodam. Benar, cek kodam, Mbak. Saya kemarin cek kodam terakhir di aplikasi itu, dibilangnya saya Busi Supra. Kodam saya Busi Supra. Busi. Iya. Loh, kemarin katanya flash disk. Udah ganti lagi. lagi. Mungkin bisa nih Pak, orang pintarnya Pak. Betul berubah jadi Revo. Tolong Pak. Cek kodam. Ya ini. Betul, cek kodam orang pintar kan? Iya, ini orang pintar. Maksudnya bukan orang pintar itu tapi terus ini orang pintar, orang berpendidikan. Orang pendidikan. Iya, karena masih kuliah. Jadi orang berpendidikan. Kalau udah nggak kuliah, orang udah putus pendidikan. Udah selesai kan pendidikannya gitu maksudnya. Iya. Jadi nggak bisa nih Pak, nggak bisa diurus nih. Nggak bisa. Udahlah, nggak apa-apa nanti kita. Udahlah. Itu nanti kita duduk sini juga hilang. Oke, siap. Diusir. Ngomong baru nih. Iya, baru ini. Baru. Boleh. Silakan, bisa dipilih menunya. Boleh. Ordernya di sini. Pilih aja. Boleh. Pilih aja mau semua nggak apa-apa, lu yang bayar. Kan masih grand opening dong. Harusnya tuh ada promo. Ini yang saya rekomendasi yang langsung dari Espresso. Espresso itu kita bikin dengan suhu yang pas, temperatur yang pas. Jadi boleh dipesan coba dulu ya. Boleh. Dari mana nih? Espresso ini kopi apa? Kira kita ada dari petani Swedia. Jadi nanti langsung kita datangkan langsung ke Paleo nih kemungkinan jalan kaki ya. Iya. Bisa langsung dipesan aja. Boleh. Oh, yang punyanya nggak tahu. Oke, satu-satu kalau gitu ya. Boleh ya. Oke, sama. Boleh deh, Coitos. Oke. Kita bakar dengan api yang pas. Kita bakar dengan api. Bukan dengan api neraka. Api cemburu. Kita bakar dengan api cemburu. Kosong dong, jadi matangnya pas. Oke. Jadi espresso sama Coitos. Oke. Siap. Coba ya. Bapak dilanjutkan. Kita coba ya. Duduk. Grand opening gue. Grand Wih. small gue. Selamat ya. Nggak ada potong pita gitu nggak ada nih. Udah kemarin. Peresmian gedung. Harusnya sih kalau grand opening gratis ya. Iya. Ya kan sama ownernya. Iya, owner mah bebas. Gue jarang sehari ini, besok gue tutup langsung. Enggak dong. Oke. By the way, kita sambut dulu nih teman-teman kita yang ada di rumah ini. Welcome to Chit Chat Coy. Curhat bareng di sini coy. Bersama gue Regilio Dan gua Gerald. dan kita hari ini temani sama orang pintar, yaitu siapa? Angel. Angel itu orang ya?
Bukan dong, salah dong Pak. Bukan orang Batak. Bukan dong. Orang Batak. Bukan. Lain. Bukan Baru dong. kan kita baru kenal ya? Enggak ya? Udah lama kenal sebenarnya. Udah berapa lama Beda. ya? Ini kan dari perguruan mana, Mbak? Aduh, boleh promosi nih Pak. Jangan. Katanya orang pinter ya kan. Orang pintar bisa cek kodam ya. Waduh, salah kayaknya di sini. By the way, Angel kita sebenarnya udah lama kenal gitu. Karena waktu dulu tuh ketemu Angel tuh masih kecil segini waktu itu. Iya. Itu kayak mainan-mainan anak SD itu ya, yang dikasih, yang dicelup di air terus bisa gede gitu ya. Aduh. Kayak gitu ya Angel ya. Angel by the way kelahiran tahun berapa Angel? 2003. 2003. Waduh, jauh banget ya. Iya. Jauh sama lu, jauh. Sama gua mah deket aja. Kita cuma tidak tahu deh. Kita apa namanya berasa fosil gitu. Merasa fosil sih ya. Berarti ya jadi hitungannya kalau pakai generasi itu generasi apa ya deh? Gen Z. Oh, Gen Z. Gen Z yang lagi dipermasalahkan deh. Nggak usah di-spill lah ya Pak ya, nggak usah di-spill. Iya. Tapi ngomong-ngomong gua 96. Gua 96. Lu 95. 95. Iya, beda setahun. Aku 2003. Iya. Iya. Tapi kalau nggak salah 2003 itu harus masih SMP kan? Enggak dong Pak, 2003 itu udah pernah kuliah loh Pak. Perasaan baru kemarin nonton Power Ranger gitu. Enggak dong. Itu mah zaman kita, dia mana tahu Power Ranger sih. Tahu Power Ranger nggak? Bagus, pertanyaan bagus itu. Siapa ya itu? Siapa ya? Mau pernah ini ya, aduh. Ya jadi gini Jel. Berarti menurut lu udah punya keponakan ya? Punya. Oh gitu tuh. Dia kelahiran tahun berapa ya deh? Tahun 2022. Salah, 2023. 2000 beda tahun doang. Iya, salah dong. Baru setahun. 2023. Kayak jauh banget. 2023. 2023 ya. 2023. Ya, Iya. berarti tahun kemarin baru Masih lahir baru, gitu. masih baru. Umur Baru berapa ya? jebrot gitu ya. Setahun. Kan jebrot juga dong, Pak. Setahun. Beda hampir beda 2 tahun sama anak gua. Anak gua 2021. 2021 ya. Anak gue belum jadi sih. Iya. Lu nikah juga belum? Iya. Iya belum ada pabriknya. Makanya pabrik. Ayolah. Nah, sih, tapi menurut lu kan generasi lu kan lagi ini ya dipermasalahkan katanya yang lemah lah. Terus apa lagi tuh? Males lah. Ya. Susah, tidak bisa berada di bawah tekanan katanya. Gen Z. Harus menekan gitu kayak. Tunggu dulu. Ngomong-ngomong, gua 96 itu beberapa penelitian bilang kalau gua tuh masih masuk di Gen Z awal. Ya. Kayaknya gua masih Gen Z. Enggak. Gua masih Gen Z. Lebih ke kan? Gen M, milenial. Salah. Gen M jadi. Gen M. Lu milenial cuy. Aduh. Udah lah, kita tuh masih inilah milenial gitu. Iya, oke Enggak, lah, kalau boleh. milenial itu maksudnya gue nggak perlu roasting lu gitu. Iya, kita ngerosting yang di tengah aja ya. Ya, Jel, jadi gimana menurut lu soal pembagian generasi? Lu merasa gini nggak kayak, kok pembagian generasi gue merasa dihakimi gitu? Padahal kan gue nggak kayak gitu. Gitu. Pembagian generasi ya? Nggak merasa dihakimi sih sebenarnya. Karena kan Gen Z ya sebenarnya punya batasnya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing setiap gen kan sebenarnya. Bukan setiap gen dong, Jel. Setiap zaman itu kan punya batasannya kan. Jadi menurutku bukan menjadi suatu hal yang dihakimi sih. Cuman masalahnya mungkin karena media sosial aja. Betul. Media sosial itu hanya memberitakan yang buruk-buruk aja kayaknya soal generasi itu gitu. Tapi emang media sosial sekarang keren-keren sih. Contohnya maksudnya gimana? Keren-kerennya tuh kayak nggak tahu faktanya apa, udah disebarin kemana-mana. Oh iya. Padahal kan tidak semua Gen Z khususnya kan melakukan seperti itu kan juga nggak semuanya tuh sebenarnya. Tapi kan langsung dihujatnya, Gen Z udah jadi generasi yang buruk ini gitu. Oh, iya. Dan yang ngehujat itu generasi kita. Nah itu dia. Emang Jadi, sukanya begitu. apa berantem aja kita di sini nih? Enggak dong. Iya. Tapi pembagian generasi itu memang jadi kayak seolah-olah kayak generalisasi Gap. ya. Pokoknya Gen Z itu dari umur segini sampai umur segini tuh orangnya kayak gini gitu ya. Padahal memang nggak semuanya sih kayak gitu. Karena kan nggak semua orang juga melalui proses yang sama kan. Mereka tumbuh besar, dididik di dalam keluarga yang seperti apa kan itu pasti sangat berpengaruh. Karena memang ini sih memang sistem penelitian di mana kuantitatif itu memang sifatnya generalisasi. Jadi mereka mencoba untuk mencari tendensi dari suatu kelompok gitu. Nah, yang ini kasusnya itu adalah Gen Z. Ya nggak Gen Z doang sih, semua generasi ya. Dia coba cari tendensinya seperti apa kayak gitu. Dan lu ngerasa nggak ada tendensi seperti itu gitu?
Sejauh ini sih belum merasakan. Belum merasakan Iya, ya? karena Lu belum pernah ditekan kayaknya. Ayo kita tekan. Ayo, hari ini kita roasting iya, ya. akhirnya kan ini ya. Tapi menurutku pengaruh dari apa ya, generasi orang tua tuh juga ngaruh sih. Mungkin dari orang tua yang milenial atau yang generasinya udah lumayan jauh itu kan juga gimana cara mendidik anak sangat-sangat kelihatan gitu kan. Betul. Iya sih, karena gini juga ya. Maksudnya kita nggak bisa nyalahin satu generasi karena bisa jadi generasi yang ada ini adalah produk dari generasi yang dulu. Nah, gitu betul, kan. betul. Nah, Betul. yang besarin lu orang tua lu kalian tahun berapa? 80-an. Berapa ya mamiku ya? Berarti bukan gen milenial. Atasnya apa lagi? Atasnya ya. Oh, berarti bukan salah kita kan maksudnya gitu. Oh, bukan. Lebih ke bapak Adisnya anakan saya, Iya. bukan mama saya. Betul. Kita masih sepantaran sama dia. Pantaran sama dia. Iya gitu ya. Jadi merasa terhakimi ya. Ngapain Jo? Enggak kok di sini enggak merasa terhakimi. Nggak merasa terhakimi Enggak, ya? aman. Kita hakimi aja gimana? Api gitu. Enggak dong. Kamu. Gini Jo, terus lu merasa nggak gimana pengalamannya bersama dengan generasi Alpha gitu, generasi Alpha? Generasi Alpha. Keponakan lo kan? Ngomong-ngomong generasi Alpha itu dari tahun berapa ya? 2011. 10 enggak sih? 10 atau berapa? Generasi 10. Tahun 2010 kayaknya. 2010 ya, 2010 ke bawah ya. Iya, 2010 gitu. Nah, Gitu masih SD ya sekarang ya. Anak-anak SD itu ya. Ya, generasi 10 sih. Apa? Generasi Alpha. Ini komisi anak kan banyak banget yang generasi Alpha kan. Oh iya, Lagi nah kebetulan dia juga marak-maraknya. dari komisi anak. Oh iya, Dia betul. juga pas di komisi lagi anak. generasi Alpha. Dengan ini berarti banyak interaksi lah ya dengan generasi Alpha lah ya. Ya kebetulan nggak pernah pulang nih Pak. Jadi kan kayak nggak pernah interaksi sama mereka. Gimana Pak? Gitu ya. Tapi sama ponakan ada interaksi ya? Ada. Oke. Menurut lu gimana pengalaman bersama dengan Gen Alpha, ada nggak sesuatu yang beda gitu dari Beda. banget sih gue sama generasi Alpha gitu. Lebih ke menurutku generasi Alpha tuh apa ya? Generasi yang nggak bisa dibentak gitu loh. Karena sekalinya dibentak, sekalinya dikerasin, pasti langsung nangis lah. Terus apa ya istilahnya gampang banget buat tersakiti gitu loh. Tapi apa mungkin karena masih anak-anak kali ya? Gue juga anak-anak Iya dibentak sih. nangis sih gue. Iya sih, betul juga sih. Gue juga waktu masih anak-anak dibentak nangis sih gue. Iya. Ya karena memang generasi Alpha ini kan masih terus berkembang kan. Kan dari 2010 ya misalnya 2010 sampai tahun berapa kan kita nggak tahu nih. Mereka masih terus berprogres juga, masih ada penelitian juga. Dan nggak tahu ya kalau melihat generasi Alpha yang katanya mereka semakin canggih dengan gadgetnya gitu kan, mereka semakin maju teknologinya dibandingkan yang beberapa tahun belakangan ini. Nggak tahu juga apa karena sosial media kan. Gue juga punya anak gue kan berarti masih masuk generasi Alpha nih. Beberapa anak yang pegang HP, main dengan HP-nya, sibuk dengan HP-nya. Sementara gue lagi coba terapkan disiplin ke anak gue buat nggak pegang HP nih. Jadi anak gue bener-bener sekali diliatin HP tuh nggak mau, malah justru dia lebih suka main-main gitu loh, karena nggak biasa lihat HP. Jadi kayak ada perbedaan yang katanya generasi Alpha ini nanti mereka akan canggih dengan teknologinya, lalu kemudian tapi belakangan ya anak-anak sudah mulai melek, orang tua bisa tahu kasih nutrisi yang baik juga, anak-anak nggak stunting gitu kan. Betul. Jadi ya nggak tahu lah progres generasi Alpha ini nanti akan jadi seperti apa yang secara umum ya. Tadi kan kita juga bahas pembagian generasi itu kan generalisasi kan. Betul. By the way, ini makanan kita mana ya belum datang nih kayaknya. Atau kita belum pesan? Udah pesan tadi ya? Udah tadi udah pesan. Pas datangnya Itu dia pesanannya. Terima Wes. kasih. Ini roti bakar apa tadi ya pesannya? Roti bakar, saya pegawai baru, jadi itu namanya coitus. Oh, coitus. Roti bakar yang dibikin dengan api yang sempurna. Sempurna. Gosong tapi nggak terlalu pahit. Jadi bisa langsung dicoba. Kopinya kita datangkan langsung dari petani Swedia. Petani Swedia. Jauh. Belakang relasinya jauh. Ada apa ya? Ada after terhitung gitu kan? Luar biasa. Bisa langsung dicoba. Wih, keren juga lu ya. Iya gitu. Dapat kontak dari mana itu petani? Iya tuh kamu petaninya emang itu. Main-main ke Swedia nggak ngajak-ngajak Gen nih. milenial yang jejaring sosial kan. Wih, betul. Terima kasih lu masih dipuji ya. Bisa deh. Minum dulu.
Silakan. Terima kasih. Duh. Enak ya. Nunggu sponsor nih. Tapi by the way nih ya, sejauh yang aku amatin, mungkin ya gen alpha tuh karena orang tuanya kebanyakan kerja, jadi pada mungkin ya, tapi masih pengamatan kan, masih bisa benar bisa salah. Biar si anak ini diem, si orang tua tuh ngasih gadget gitu loh kak. Pernah nggak sih? Tapi lu pernah nggak di posisi gitu, kayak masih kecil terus kasih gadget gitu? Kebetulan tidak. Enggak ya? Nggak sih, tapi Kayaknya zaman dia belum yang langsung dikasih gadget iya, gitu sih. Masih belum gitu. Ya, bisa jadi ya. Memang kebanyakan itu sih yang gue lihat sekarang tuh kalau anak-anak nggak ini tantrum rame dia distraksi. Gadget. Jadi langsung gitu. tantrum nih, udah orang tuanya capek kan, masih stres, capek gitu langsung kasih gadget, tapi pasti diem nih anak. Iya. Makanya kayak keponakanku pun kadang dikasih baby shark gitu pun langsung diem kan dia. Iya. Tapi memang kami membuat peraturan kalau bener-bener nggak se-urgent itu nggak usah lah pakai gadget. Gitu. Jadi itu tapi sering kejadian gitu kalau lagi nangis terus tiba-tiba langsung diputerin lagu Baby Shark. Kalau keponakanku nggak sih, tapi memang sejauh pengamatanku ya. Kadang kan kalau di kafe itu habis selesai sekolah minggu itu kan masih pada rame anak-anak tantrum lah. Kasih gadget, langsung diem. Dan nanti kan di sendiri langsung kayak gini terus gitu kan. Iya. Itu pengamatanmu ya ke orang tua mereka gitu ya. Oke. Nah, lu sebagai orang tua gimana nih? Nah, tapi ini jatuhnya nanti kayak cara mendidik anak gitu ya. Tapi ya, karena ngomongin gen alpha, pas kebetulan juga gue orang tua kan. Iya, betul. Memang pengalaman untuk mendidik anak, apalagi kalau misalnya pas lagi tantrum gitu kan, itu kan memang nggak gampang gitu loh. Kebetulan sekarang kan yang kerja gue nih, gue pelayanan, tapi istri kan nggak di rumah. Jadi memang istri gue buat fokus untuk jaga anak di rumah. Tapi memang yang namanya biasanya tuh kayak misalnya tantrum, anak nangis atau apa segala macam, itu memang perlu pengorbanan banget sih. Lu mesti sabar-sabar gitu loh. Jadi kayak tahan-tahan daripada kasih HP, mending alihkan dia dengan permainan, alihkan dia dengan ajak main yang lain gitu loh. Tapi itu ya aku rasa juga beberapa mungkin ada hal-hal yang dibilang kayak kebiasaan gitu ya. Kalau emang udah biasa kasih HP, anak mau diajak main yang lain juga mungkin agak susah gitu loh. Tapi ya mesti dimulai dari awal sih, harus benar-benar disiplin dari awal. Kalau bisa ya jangan banyak-banyak lah screen time-nya gitu sih. Gue emang gue baca penelitian sih emang. Jadi anak itu memang harus belajar untuk dari kecil sudah belajar untuk meregulasi emosi. Regulasi emosi itu bukan cuma soal mengontrol ya, soal mengidentifikasi. Jadi ada orang-orang yang daripada dia mencoba untuk merasa gitu, apa yang gue rasain sekarang ya, daripada merasa itu, mereka mencoba untuk mendistraksi dengannya, sehingga mereka tuh cenderungnya bingung dengan apa yang dirasakan seperti itu. Nah itu bisa diawali dari anak-anak juga, anak-anak itu. Jadi makanya dari kecil tuh mereka belajar juga harus mengenali emosi mereka, apa yang dirasakan, bagaimana mengaturnya seperti itu. Nah itu memang perlu bantuan orang tua. Ya, karena kan gen alpha kan masih sangat-sangat bergantung dengan orang tua kan. Ya harus. Karena memang ya usia mereka kan masih SD, SMP ya, paling besar SMP 2011 ya. kan? Ya SMP pun beberapa memang masih tergantung dengan orang tua kan. Nah, gitu tadi dari orang tua ya. Menurut lu ini susah banget ya duduk gimana caranya duduk pakai ini? Pertama kali lu duduk pakai ini tau ya. Generasi milenial. Tuh kan gue bilang gue Gen Z nih. Gue udah sama, langsung bisa duduk gue. Gen Z. Ini cuma soal pengalaman, ini cuma pakai ini aja. Gen Z. Ya ampun. Kok jadi gue yang roasting sih? Kita sekarang roasting dia. Gue di tengah-tengah soalnya. Lu di akhir kayaknya. Gimana kopi? Dari petani Swedia, rasa keringet Swedia. Keringet itu petani jalan ke sini. Pantes ya. Biar hemat after kayaknya. Ini after taste-nya agak kecut-kecut ternyata. Karena ada keringet ya. Standar kopi kita seperti itu, Pak. Oh gitu. Gue kirain sea salt gitu ya. Ternyata. Rotinya alam. Oh iya nih. Coba. Coy toast katanya. Ini nggak ada yang mau ngambil nih. Ya gue ambil.
Gue ambil nih. Terima kasih. Masalahnya kalau kita semua makan, nggak ada yang ngomong Gak ada kan. ngomong lagi. Tapi tuh gak biasa makan sambil ngomong gitu. Cuman kan nggak enak sambil ngunyah-ngunyah ya. Oh ya, by the way lu kan ini ya, lulusan teologi. Jadi gue juga. Ya lu juga. Belum lulus. Belum lulus. Nanti dulu, belum lulus. Semuanya. Dia juga Nanti tuh lagi. dulu. Dia masih OTW ya. Menurut kalian pandangan ini deh. Menurut kalian pandangan kita yang harusnya melihat generasi alpha ini seperti apa harusnya? Siapa dulu yang jawab nih? Pandangan dari segi apa dulu nih? Tuh, dari ya secara inilah kita ini sebagai orang Kristen nih. Wah, sebagai orang Kristen. Melihat generasi alpha. Gue mau pakai kata secara teologis itu terlalu tinggi gitu kan. Iya, kayak aduh, ini jawab apa ini? Harusnya jadi generasi yang tidak dipersalahkan sih. Karena kan mereka juga apa ya, jadi generasi yang biarkan mereka tumbuh sebagaimana mereka ada gitu kan. Berarti kita yang selain generasi alpha ini harusnya kan mendukung mereka nih. Gimana caranya biar mereka nggak dihujat, gimana caranya biar mereka juga bisa berkembang gitu kan. Tapi kan kebanyakan orang masih belum punya POV yang generasi alpha ini apa, generasi Z ini apa gitu kan. Iya. Karena itu masih menurutku masih banyak orang yang membagi-bagi gen gitu loh, kayak zaman ini kayak misalnya Kak Girat makan atau ngajarin ke anaknya gitu kan, masih Kak G kamu tuh nggak ngerasain jadi Gen Z gitu kan, pasti Kak G kamu nggak tahu gimana rasanya jadi Gen Alpha gitu kan. Nih pamahku nih Gen ini keras banget, dulu aku dipukulin ya, itu kan apa ya, langsung jadi pembandingan gitu kan. Ya. Oh itu juga bisa dipakai untuk mendefense sih. Ya kan? Generasi alpha tuh seperti ini gitu. Ya, betul. Akhirnya malah ini ya, jadi playing victim. Jadi merasa apa ya, Gen Z paling benar, Gen Alpha paling benar. Ya itu. Gen milenial paling benar gitu kan. Nanti muncullah masalah, nanti semakin dia merasa apa ya, ada pendukungnya gitu kan, ada masanya. Tapi emang bercermin dari terakhir ini kan kita generasi Z ini sebelum muncul generasi Alpha, generasi Z ini kayaknya generasi yang banyak banget kayak dipandang negatif gitu kan. Generasi yang generasi strawberry lah katanya, lembek ya kan. Bagus di luar tapi lembek di dalam. Nah itu tuh kayak membuat mungkin ada beberapa yang sebelumnya nggak merasa seperti itu, akhirnya merasa lalu kemudian kayak tadi lu bilang tuh playing victim gitu ya. Stigma Enggak. Yang lu bilang tadi contohnya, terus gue bilang ya itu playing victim gitu kayak akhirnya sebenarnya kita ini kuat gitu kan. Tapi terus kemudian giliran ditekan, tapi generasi Z itu memang orangnya lemah. Akhirnya kita merasa bahwa gue lemah, gue rendah gitu. Nah, terus ada juga yang kayak generasi ini istilah generasi Z nggak sih? FOMO, insecure FOMO gitu ya. FOMO tuh generasi Z kan. Nah jadi kayak seolah-olah melihat di sosial media, generasi Z itu seperti apa. Yang tadinya gue sebenarnya dididik sudah baik-baik gitu kan. Gua nggak lemah, gue kuat. Tapi karena FOMO ikutan temen-temen merasa kayak gue juga mesti resign kerja, gue mesti pindah-pindah tempat gitu. Akhirnya ikutan sama teman-temannya dan jadi FOMO gitu loh. Nah jadi kalau melihat mungkin ke bawah. Nah, karena generasi Alpha ini juga masih progres kan, nggak tahu mereka secara general nanti akan dibilang seperti apa. Tapi menurutku sih memang dari setiap generasi pasti punya tekanan yang sama lah. Semuanya punya masalah yang valid kan di masa mereka masing-masing. Nah, cuman jadi ya kalau menurutku sih melihat ini ya mesti memandang bahwa kita ini siapa sih gitu loh, masing-masing pribadi gitu kan. Kalau bilang tadi orang Kristen dan gue juga mahasiswa teologi, ya gue mesti melihat dan menyarankan juga kepada teman-teman semua juga yang nonton, entah kalian Gen Alpha atau Gen Z begitu ya, mesti melihat diri kita itu dari sudut pandang Tuhan yang melihat kita gitu loh. Siapa sih kita di mata Tuhan? Jadi bukan kita yang mendefinisikan diri kita, karena kita pun belum tentu kenal kan sama diri kita kan. Tapi bagaimana Tuhan melihat diri kita, itu sih
Kalau dari aku sih. Iya, by the way itu juga kan kayak broken home itu sempat jadi tren gitu. Aku merasa kayaknya, gue Gen Z kok nggak broken home ya? Aduh, gue harus broken home nih. Bilang katanya waktu mamanya ngelarang makan apa, dia bilang, oh, gue ini, mama gue Gara-gara FOMO. padahal cuma dilarang makan apa ya, permen gitu. Jadi Bilang broken home. Gara-gara nggak boleh makan permen broken home. Jadi masalah pula, cuma hal sepele kan, jadi masalah. Iya, ngebarcode. Iya. Tapi itu memang memprihatinkan sih. By the way ini juga apa namanya, gue sempat baca teori sih soal itu. Namanya itu Bennion effect atau apa gitu. Gue lupa namanya. Jadi dia itu tuh fenomena yang terjadi sama ketika seorang itu baca ini loh. Astrologi, ramalan bintang itu, yang itu efek yang sama yang terjadi ketika kita baca itu. Jadi kita itu langsung mencocokkan diri kita dengan itu. Padahal penggambaran itu semuanya sebenarnya secara general gitu. Kayak kita cuma nyocok-nyocokin doang, kayak gitu loh. Mungkin kayak sugesti gitu nggak sih? Ya, jenis kayak Tapi gitu. kadang cocok loh Pak. Iya. Tapi kadang cocok loh. Jadi Oke. Gen Z. Kita pindah ngomongin zodiak nih. Enggak dong. Serius nih. yang bener aja lo. Tobat lo. Kok bertobat sih? Orang pintar. Dia yang tahu loh. Iya. Bercanda. Kemarin tuh ada bunyi di atas sono sih. Cek nanti. Kan jadi salah, bukan orang pinter itu. Cek udam kan kalian? Nanti mau? Oke. Cek kodam lagi. Nah, ini gimana menurut kalian? Apa namanya? Gereja itu harus apa sih? Kalau untuk setelah melihat Green Alpha ini, gereja ini harus buat apa sih? Menurut kalian seperti apa? Nah gimana nih, yang ada di Komisi Anak? Waduh. Kebetulan kamu ini tim media nggak sih? Iya, atau media sosial. Media sosialnya Komisi Anak kan. Nah, jadi gimana nih menurutmu? Apa ya? Mungkin bulan Juli ya berarti ya. Kemarin kan mereka memang benar-benar fokus ke generasi Alpha ya. Oh iya, belum selesai ini ya. Oh iya. Ketahuan dong kalau ini. Oh iya. Kok ngusir? Komisi Anak cukup apa ya? Melihat generasi Alpha ini dengan mengadakan seminar, terus kemarin kegiatan-kegiatan menurutku juga have fun sih dengan anak-anak. Seminar Alpha. Seminar generasi Alpha itu anak-anak banyak yang datang ya? Enggak sih, lebih menjurusnya ke orang tua. Karena kan? kan temanya pun super parents kan. Maksudnya memang fokusnya seminar untuk orang tua gitu kan. Gimana orang tua mendidik generasi Alpha, gimana caranya biar bisa bonding gitu. Terus kayak kemarin dengan berbagai pertanyaan tuh, banyak orang tua yang mengeluhkan ada anak yang nggak bisa dibilangin, ada yang ngeyel, itu kan sebenarnya mungkin orang tua juga sedang mengolah emosinya gitu kan. Iya betul. Tapi lihat kemarin Happy Day itu anak-anak pada bebas dengan gadgetnya, bisa berkumpul, bisa main-main bareng. Menurutku di situ titik bukti bahwa generasi Alpha tuh bukan generasi yang gadget gitu loh. Iya sih. Kalau menurutku sih ada beberapa orang-orang atau mungkin gereja yang cukup ekstrim gitu ya, kayak misalnya karena kita mau persekutuan nih, terus HP dikumpulin semua gitu ya. Atau misalnya anak-anak yang tadinya memang banyak hidupnya mungkin di rumah pun gadget gitu ya. Terus kemudian gadgetnya dikumpul gitu ya. Di sisi lain kan memang anak-anak kemudian udah nggak ada gadget lagi. Tapi belum tentu juga mereka kemudian bisa berinteraksi gitu loh. Nah, jadi menurutku karena generasi mereka ya full gadget gitu ya, di rumah juga mungkin digadgetin terus sama orang tua gitu ya. Kayak kenapa kita nggak pakai gadget itu untuk jadi sarana juga menyampaikan firman Tuhan ke mereka gitu loh. Misalnya kan ada renungan-renungan, atau biasanya kalaupun misalnya kita di gereja ada persekutuan gitu ya, kita pakai gadget itu kayak zaman sekarang kan banyak banget tuh kayak yang survei-survei yang bisa isi-isi jawab-jawab gitu ya. Jadi kan itu lebih menarik gitu kan, lebih hidup. Oh, kita ternyata bisa pakai gadget ini untuk mengikuti firman Tuhan gitu loh. Ada aplikasi juga kok yang kayak kuis-kuis apa sih? Iya. Itu kan juga jadi banyak. kan sebenarnya justru bisa mempermudah guru-guru juga, misalnya guru-guru sekolah minggu kah atau apa. Jadi pakai itu, kemudian tinggal disampaikan makna dari firman Tuhan dan itu bisa langsung masuk. Karena firman Tuhan toh juga bukannya kemudian kayak kita harus baca yang berat-berat kan, nggak harus juga gitu loh. Jadi zaman baby boomer emang harus kayak gitu. Iya.
Tapi tetap maksudnya kita kemudian tidak menghilangkan esensi Iya. dari firman Tuhan itu gitu loh. Jadi tetap kita pakai apa yang ada di gadget karena zaman sekarang juga banyak kan aplikasi-aplikasi yang mendukung. Gitu sih. Ya betul. Jadi nggak usah dipisahkan gitu. Sebenarnya kita bisa pakai gitu. Betul, betul. Terus harus dipisahin gitu. Sebenarnya. Daripada kita membuang apa yang selama ini sudah jadi kebiasaan mereka, bagaimana kalau kita yang masuk ke dunia mereka gitu loh untuk menyampaikan firman Tuhan. Yes, betul. Tapi mungkin juga bisa ada apa ya? Jangan membawa tradisi Gen Z ke generasi Alpha juga kan. Jadi maksudnya jangan yang langsung kita meracuni mereka, itu kan juga nggak bisa, pasti bertentangan kan. Betul, kok gue berasa kalau tradisi kita meracuni gitu. enggak gitu, bukan gitu. Kayak apa pengalaman dia Gen Z diracuni milenial. Iya, jadi gitu. Saya mau keluh kesah sebenarnya gitu. Tapi kan orang tua lu katanya tadi bukan milenial. Bukan. Baby boomer ya? Iya harusnya ya. Baby boomer masuknya mas. Baby boomer. Iya mas. Jadi harus baby boomer tuh kemana-mana pakai sepeda, bawa tombak. Tombak lebih ke nakutin ya. Itu sih lebih veteran itu. Oke deh. Jadi gitu ya kesimpulannya kayaknya ya. Jadi gereja itu udah kesimpulan nih. Udah kesimpulan aja nih. Kita ngobrol udah kesimpulan aja nih. Iya, udah lama banget ya kita gitu ngobrol ya. gitu. Saking asiknya gitu, nggak kerasa gitu ya. Enak nih kopinya nih. Iya. Enak ya? Keringetnya kerasa gitu ya. Mas. Gimana? Enak kopinya mas. Kopinya iya. Kebetulan barusan saya juga ditelepon dari petani kali ini dari Kamboja. Wah, ini. Ini tadi kopinya dari Swedia atau Kamboja? Channelnya banyak banget ya. Enggak, ini tadi bukan Swedia. Oh ini bukan Ganti Swedia. lagi. Oh ganti lagi. Kok bisa ganti? Kita ganti setiap 5 menit sekali. Oh bagus. Iya. Oke nggak apa-apa. Saya nganter. Oke. Bilangnya dari petani Kamboja. Iya. Dari mana tadi? Swedia. Dari Swedia. Sekarang ganti. Kok masnya sendiri yang lupa? Sekarang ganti. Gini loh, by the way, ini ownernya siapa sih lo? Dia lebih tahu. Dia lebih tahu. Dia lebih tahu banyak dari lu. Dia punya channelnya. Urus aja lah gue. Urus aja lah. Gak ngerti lagi, capek gue lagi terusin. Oke deh, kalau gitu. Mungkin sekian dulu ya kita cerita hari ini ya. Iya. Jadi guys, itu sekian sharing-sharing kita hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat juga, bisa menginspirasi teman-teman juga supaya kalian juga gimana caranya mengetreat gitu generasi Alpha. Punya gitu. POV yang luas gitu. POV yang lebih luas gitu. Oh ini nih, jangan mudah untuk menghakimi orang sih maksudnya. Ya kan, harus lihat gimana latar belakangnya dia. Meskipun dari kelompok tertentu bukan berarti dia sama dengan gitu. Iya. Dan yang paling penting adalah ya menurutku tadi yang ku bilang adalah jangan pandang secara general gitu ya, karena itu kan memang dipandang secara general masalah pembagian generasi, tapi lebih kepada bagaimana kita melihat Tuhan memandang kita ini spesial di mata Tuhan. Iya, betul. Amin, saudara-saudara. Bukan ya? Gitu ya. Ya, jadi memang kita masih prinsip gitu ya. Betul. Kalau kita hidup, jadi jangan sampai teori-teori itu mendefinisikan kita gitu. Kita harus mengikuti prinsip firman Tuhan aja gitu. Betul. Gitu. Setiap kita kan juga punya keunikan ya. Iya, betul. Banyak kok kalau mau ikut seminar-seminar tentang generasi Alpha, tentang gimana, itu banyak kok gitu. di YouTube. Iya. Jadi bisa lah di-sharing-sharingkan. Oke, kalau gitu minggu depan kita nanti akan kumpul ulangi. Jadi kalau gitu minggu depan sorry gue tadi gitu. Nggak usah di-cut kayaknya. Jadi minggu depan kita akan lagi sama-sama ngobrol ya, di mana di sini. Di sini. Betul di sini. Di sini dong. Betul. Kayaknya abis minum kopi agak. Gimana tuh? Oke, ulang lagi. Aduh, diulang lagi nih Janjan. Pokoknya minggu depan kita akan lagi ketemu ya, ngobrol-ngobrol lagi di Chit Chat Coy ya. Apa tadi? Curhat bareng di sini coy.